Saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak. Pernahkah Anda merasa kita ini sudah bikin produk yang bagus sekali? Tim kita juga solid, harganya kompetitif. Tapi pasar sepertinya mencuekin produk kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda melihat satu realitas yang baru. Di era digital ini yang menang bukan lagi hanya yang terbaik, tapi yang paling diperhatikan. Attention is the new currency. Perhatian atau attention adalah mata uang yang baru. Siapa yang bisa mencuri perhatian? Yang bisa memenangkan banyak perhatian akan lebih mudah menjual apapun, bahkan hanya sebuah ide. Konsep ini bukan cuman sebuah jargon, ya. Ada teori serius di baliknya, ya. Tahun 2001 kira-kira ya, awal 2000, Thomas Davenport dan John Beck menulis buku yang menarik yang berjudul The Attention Economy. Buku ini menuliskan bahwa perhatian manusia adalah sumber daya paling langka di abad ini dan ke depan. Sekali lagi ya, perhatian manusia adalah sumber daya paling langka. Mengapa? Karena semuanya ini hari ini berlomba-lomba meminta perhatian kita. Kalau kita membuka smartphone, handphone, muncul banyak notifikasi. Mencek email, ada promosi di sana. Scroll Instagram, muncul iklan ya. Padahal kita sambil mau makan siang, wah iklannya banyak. Dan dalam dunia yang seperti ini, perhatian manusia menjadi sumber daya yang lebih berharga barangkali dari waktu. Kalau dulu waktu adalah uang, sekarang perhatian adalah uang ya. Sekarang siapa yang bisa menangkap perhatian, yang bisa mencuri perhatian akan punya leverage atau daya ungkit besar di dalam bisnis. Lalu ada juga buku The Attention Merchants yang ditulis oleh Tim Wu ya. Ini juga menarik. Di situ dijelaskan bahwa media, platform, bahkan aplikasi semuanya bisnisnya sama, menjual perhatian kita kepada para pengiklan. Jadi benar kalau dibilang sekarang itu bukan lagi ekonomi informasi ya, tapi ekonomi perhatian. Informasi sudah yang kemarin, sekarang perhatian. Yang dijual juga perhatian. Menarik bukan? Sekarang mari kita turunkan pada konteks Indonesia. Hal yang menarik bahwa saat ini orang yang menarik perhatian di Indonesia itu yang menjadi magnet. Mari kita lihat, perhatikan. Pemimpin daerah, bupati, wali kota, sampai DPRD, DPR bahkan banyak diisi oleh public figure, bahkan artis. Ada juga dan banyak YouTuber dari mana-mana ya, dari pelosok desa, kota berhasil mengandalkan pendapatannya dari membuat konten rutin yang mendatangkan banyak pundi-pundi rupiah. Perhatian yang mereka jual. Dalam dunia bisnis juga ya. Brand-brand seperti kita tahu ya, Scarlett, MS Glow, Erigo. Mereka mungkin bukan pemain pertama di pasarnya, tapi mereka menang di area perhatian atau attention ini. Mereka tahu bagaimana membangun momentum dengan visual yang kuat, narasi yang relatable, dan konsistensi yang dijaga di sosial media. Menariknya juga, ini tidak hanya berlaku untuk B2C. Banyak pelaku B2B yang tanya, apakah perlu ya kami menjiwai atau menggunakan atensi ini gitu ya. Masalahnya banyak yang tidak sadar gitu ya. Kita tidak butuh branding. Kita kan main di B2B proyek gitu. Klien sudah kenal kita. Sebentar, itu cara lama. Hari ini perlu disadari bahwa para pembuat keputusan dalam bisnis B2B juga manusia. Mereka juga scroll LinkedIn, mereka lihat LinkedIn, mereka menonton YouTube, mereka juga bisa kagum dengan cerita brand-brand ya, yang melakukan aktivasi yang menarik, yang ditayangkan di sosial media. Misalnya ada sebuah, saya ambil contoh saja,
software akuntansi lokal ya, yang aktif sekali bikin edukasi soal akuntansi UMKM di YouTube tanpa hard selling. Akhirnya apa? Brandnya dipercaya oleh klien-klien besar karena dianggap mampu ya menarik subscriber, viewer yang banyak. Mereka muncul di mana-mana dan diingat. Ketika nama akuntansi ya online, yang diingat adalah nama perusahaan ini. Mereka bukan hanya dikenal tapi juga dirasa relevan. Lalu bagaimana cara menerapkan ini dalam bisnis Anda? Yang pertama adalah mulai dari mindset-nya dahulu. Siapkan mindset, growth mindset. Yang lalu sudah berlalu, sekarang harus bertumbuh. Jangan pikir begini, marketing itu soal promosi saja. Marketing itu hari ini adalah soal membangun attention, membangun perhatian yang bermakna. Yang kedua, buatlah konten marketing yang menyelesaikan masalah. Konten-konten yang sangat mengena karena menyelesaikan masalah. Bukan cuma bicara begini, kami nomor 1, kami yang terbaik. Tapi buatlah, inilah kesalahan dalam memilih sebuah produk. Menarik ya? Atau cara menghindari kerugian logistik di gudang Anda. Konten-konten seperti ini menarik sekali. Ketiga, jangan lupa memilih channel atau kanal yang tepat. Kalau B2B, boleh main di LinkedIn, bangun personal branding dari direksi Anda, dari para pemimpin Anda. Tulis pemikiran, cerita tim, testimoni klien. Nah, manfaatkan itu semua. Yang keempat, jangan lupa untuk diukur dengan metrik ya, atensinya tadi. Jangan hanya cuma dilihat likes atau views-nya saja, tapi juga lihat engagement-nya, watch time-nya berapa lama, reshare, apakah di-share lagi, atau bahkan komentar-komentar di dalamnya. Yang kelima adalah membangun komunitas. Anda tidak perlu viral ya, langsung viral, kami harus viral. Nanti viral gitu ya, tapi Anda punya audiens kecil yang dalam, artinya yang setia dan percaya. Itu sangat bernilai. Dan kalau bisa, lakukan kolaborasi dengan mereka. Kolaborasi juga dengan yang lain-lain ya. Kolaborasi juga dengan pihak-pihak yang bisa mereshare, bisa bersama-sama membangun perhatian ini untuk market Anda. Nah, rekan-rekan, di era sekarang diam bukan emas. Diam adalah hilang ya, diam dilupakan. Kalau kita tidak muncul di layar pelanggan kita, tidak muncul di banyak media pelanggan kita, mereka tidak akan ingat saat membutuhkan produk atau jasa solusi dari kita. Jadi tugas kita sebagai pemilik bisnis, sebagai marketer atau leader dalam membangun sistem distribusi perhatian. Sekali lagi, sistem distribusi perhatian. Bisa lewat konten, event, webinar, komunitas, atau bahkan podcast. Ingat, perhatian adalah pintu kepercayaan. Dan kepercayaan adalah jalan ke penjualan. Baik, saya tutup dengan satu pertanyaan bagi Anda semua. Apa satu hal yang akan Anda lakukan minggu ini untuk menarik perhatian yang benar? Yang bukan cuma viral, tapi membangun koneksi. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan reshare atau share-lah ke rekan-rekan Anda, bagikan ke rekan Anda. Karena siapa tahu ya, mereka sedang mencari cara baru untuk membangkitkan merek atau brand mereka. Kebingungan apa yang harus dilakukan? Nah, di tengah kebisingan dunia hari ini. Lakukan hal ini, attention adalah mata uang yang baru. Lakukan distribusi attention. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam.